Di atas gunung Sinai, langit terbelah, petir menyambar, tanah bergetar. Dan di sana, Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu langsung dari Tuhan, sebuah kitab suci bernama Taurat. Namun, apakah isi kitab itu masih murni? Ataukah telah tercemar oleh tangan manusia? Inilah kisah tentang kitab Taurat, dari wahyu suci hingga penyimpangan yang mengguncang sejarah umat manusia. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi sejarah. Kami mengangkatnya dari perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kami menghormati semua agama dan keyakinan. Tidak ada maksud menyinggung pemeluk agama manapun. Pembahasan mengenai penyimpangan kitab Taurat adalah pandangan Islam. Umat Islam meyakini Taurat telah diubah oleh sebagian Bani Israel di masa lalu. Video ini bukan klaim kebenaran mutlak dari sisi sejarah umum, melainkan narasi keagamaan yang diyakini oleh umat Islam. Kami mengajak penonton menyikapi materi ini secara terbuka dan kritis, serta dengan rasa hormat terhadap perbedaan keyakinan. Jika ada kekeliruan, itu semata dari keterbatasan kami. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat dalam bahasa Arab disebut dengan At-Taurah, adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang diberi gelar Kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 44, Allah telah berfirman, Inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kitab Taurat menjadi sumber hukum dan pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat memuat larangan, perintah, dan nilai-nilai keimanan. Namun, ujian datang tidak lama setelah wahyu turun. Tatkala Nabiullah Musa alaihissalam naik ke gunung untuk menerima wahyu, kaumnya justru kembali ke jalan yang sesat. Mereka membuat patung anak sapi dari emas, dan mereka menyembahnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf ayat 148, di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu khuwar. Alam yaru annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Dan kaum Musa
setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Sobat Mika TV 9, setelah Nabiullah Musa alaihissalam wafat, para pemuka kaum Bani Israel mulai merubah isi kitab Taurat. Ayat-ayat diubah, hukum-hukum disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 13, di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yukharrifuna al-kalima amma mawadhihi wa nasu haddum mimma dzukkiru bih. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sobat Mika TV 9, tindakan ini dikenal sebagai tahrif, yakni penyimpangan atau pengubahan wahyu. Ada yang menambah, mengurangi, bahkan menyembunyikan ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang ini umat Yahudi menganggap Taurat sebagai bagian pertama dari Tanakh, kitab suci mereka. Mereka menyebutnya Torah, terdiri dari 5 kitab, di antaranya Genesis, Exodus, dan seterusnya. Namun, apakah itu sama dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa? Jawabannya tidak sepenuhnya. Taurat yang asli telah hilang atau setidaknya tidak utuh. Apa yang ada sekarang adalah versi yang telah disalin berulang kali oleh para rabi, dengan kemungkinan besar sudah mengalami perubahan. Imam Ibnu Hazm berkata, Taurat yang sekarang tidak lagi asli karena tidak ada sanad yang sah yang sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, ada juga Talmud, yakni kumpulan komentar dan tafsir rabi terhadap Taurat. Ini menambah lapisan-lapisan ajaran yang sudah jauh dari wahyu ilahi yang murni. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengakui adanya wahyu sebelumnya. Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam, dan tentunya kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, Islam juga menegaskan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengalami distorsi. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 76 di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Sobat Mika TV 9, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana sebagian ahli kitab menyembunyikan sebagian kebenaran demi kepentingan duniawi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat sebagai cahaya, namun tangan-tangan manusia telah menutupinya dengan kabut kebohongan. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyelewengan kepada kitab Taurat membawa dampak yang luas, bukan hanya pada ajaran dan hukum, akan tetapi juga dalam konflik dan sejarah peradaban. Atas nama wahyu, banyak tragedi terjadi. Kebenaran yang telah dipelintir menciptakan kebencian dan perang. Namun, Al-Quran datang sebagai penyempurna, kitab terakhir yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, kitab Taurat pernah menjadi cahaya, namun manusia menyelimutinya dengan hawa nafsu. Kini kita dianugerahi Al-Quran, wahyu yang tak ternoda, yang menyempurnakan semua kitab sebelumnya. Mari kita sama-sama jaga kemurnian wahyu terakhir ini, pelajari, amalkan, dan sebarkan, agar cahaya petunjuknya tetap menyinari jalan umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah kitab Taurat, wahyu yang diselewengkan, sejarah, kontroversi, dan pengaruhnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.